Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, salam dari Bogor Baru. Saya pada minggu ini firman Tuhan kali ini sharing dengan Anda mengenai bagaimana pandangan Kristiani terhadap kehidupan finansial seseorang, terutama dalam bagaimana dia bekerja, tapi juga dalam dia berkonsumsi ya, atau dalam dia melakukan dan menjalankan usahanya. Nah, itu akan terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara sekalian, Alkitab itu bukan textbook ya, yang secara ilmiah memberi jawaban semua atau setiap persoalan manusia. Bukan ya, Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang mengarahkan hidup beriman dan mendasari hidup beriman dan ketaatan pada Allah. Tapi hal yang penting yang Anda harus tahu bahwa apapun persoalan manusia ini dapat dilihat, dinilai, diselesaikan, dijalani, dimengerti, dipahami ya, dipandang dari kebenaran firman Allah. Ya, jadi bisa menjawab tidak ada satupun persoalan manusia yang tidak bisa dijawab dengan firman Allah. Ya, firman Allah itu berkuasa. Tetapi firman Allah bukan, atau Alkitab itu bukan textbook ya, yang bisa saja mempunyai kebenaran relatif, nanti diperbarui lagi, lalu kemudian di teorinya disanggah, kemudian diperbaiki lagi. Itu bukan seperti itu. Nah, semua persoalan, termasuk persoalan dan kebijakan ekonomi di tingkat nasional ya, di tingkat global, di tingkat nasional, dan juga di tingkat rumah tangga. Salah satu pergumulan rumah tangga Kristen terutama ya, atau termasuk rumah tangga Kristen, yaitu manajemen keuangan ya, bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga, bagaimana melakukan belanja, keputusan untuk belanja, keputusan untuk tidak belanja, konsumsi dan tidak konsumsi. Nah, saudaraku, kalau Anda ngomong konsumsi, berarti lawan dari konsumsi itu adalah saving. Dan saving itu sama dengan investasi. Jadi keputusan rumah tangga itu termasuk keputusan konsumsi, membelanjakan barang ya, barang dan jasa tentu saja. Lalu kemudian apa yang tidak akan dikonsumsi. Dengan kata lain, Anda menabung. Nah, menabung atau saving, dan saving itu sama dengan investasi. Tetapi juga Anda bisa, investasi itu bisa macam-macam ya. Termasuk investasi di bank, termasuk Anda berusaha, itu adalah bagian dari investasi. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Raja Salomo memperhatikan hal ini dan punya pengalaman dalam hal ini, sehingga dia membagikan itu kepada kita ya. Raja Salomo membagikan itu kepada kita dari bacaan Alkitab, yaitu kitab Pengkhotbah pasal 11. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran itu, bagaimana berinvestasi, prinsip-prinsipnya tentu saja. Kemudian bagaimana konsumsi, bagaimana Anda harus bekerja, itu diambil dari kitab Salomo, kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara sekalian, judul dari perikop ini yaitu hikmat tentang risiko dalam hidup. Jadi Salomo mengatakan, atau judul dari pasal ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan ini tentang hikmat, bagaimana hikmat yang harus menjadi yang terutama ya di dalam kita mengambil pilihan-pilihan kehidupan tentang risiko ya. Jadi ada konsumsi, menabung, investasi, itu adalah bagian dari kita mengambil risiko, dan bagaimana risiko itu harus kita sikapi dari sisi ajaran Kristen, iman Kristiani yang kita ambil dari kitab Pengkhotbah. Saudara, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8 ini terbagi dalam tiga, kita bisa bagi dalam tiga hal.
Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 2 tentang prinsip-prinsip investasi. Yang kedua dari ayat 3 sampai ayatnya ke-6 mengenai bagaimana seseorang itu harus bekerja. Dan kemudian dari ayat 7 dan ayat 8 bagaimana prinsip ketiga ya. Prinsip ketiga ini yang tidak lain menjelaskan tentang sikap kita dalam hal investasi dan dalam hal bekerja ya. Dalam hal bekerja dan investasi itu bagaimana kita harus ingat akan keberadaan kita. Siapakah kita? Lalu kita harus belajar dari pengalaman ya, pengalaman kehidupan kita belajar dari masa lampau, dan kemudian kita tahu sekarang ini kita harus melakukan hal apa ya. Jadi itu adalah 3 hal yang bisa kita lihat dari Pengkhotbah pasal 11. Mari kita lihat prinsip yang pertama ya, ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan, hemat dan menabung atau investasi. Jadi prinsip pertama bahwa orang Kristen itu ya, anak-anak Tuhan itu harus konsumsi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian hidup hemat, lalu kemudian hidup menabung. Menabung artinya investasi. Itu harus dilakukan. Itu prinsip pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya membaca ayatnya dari Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2 bunyinya demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak akan tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah saudara, tadi saya sebutkan ini ayat 1 dan ayat 2 ini, Pengkhotbah 11 ayat 1 dan ayat 2 ini memang ini harus dibaca pelan-pelan lalu memahami apa maksud dari ayat 1 dan ayat 2 ini. Dan kalau Anda mendalami, Anda akan mendapatkan di sana bahwa jangan seseorang itu belanja lebih dari pendapatannya. Tidak boleh belanja daripada pendapatan. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan makan atau konsumsi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Saudara, ayat 1 mengatakan begini, lemparkanlah rotimu ke air, sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Nah, saya membaca ayat ini dari berbagai versi Alkitab ya, dari beberapa versi terjemahan Alkitab. Kemudian dari King James Version yang Devotional Bible itu sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian juga di Christian Community Bible sama dengan bahasa Indonesia ini. Jadi bahasa Indonesia PB1 dan PB2 bunyinya itu hampir sama ya. Lemparkanlah rotimu ke air, sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali, itu PB2. PB1 lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi hampir sama ya, cuma dibalik kalimatnya. Nah, tetapi ketika saya membaca dari 2 Alkitab terjemahan yang lain, yaitu Today English Version, itu bunyinya demikian. Invest your money in foreign trade, and of these days you will make a profit. Ya, invest your money in foreign trade, and of these days you will make a profit. Itu Today English Version. Jadi investasilah uangmu dalam perdagangan internasional, foreign trade, dan beberapa saat setelah itu engkau akan mendapatkan keuntungan. Kemudian di dalam Contemporary English Version bunyinya begini, be generous and someday you will be rewarded. Ya, be generous and someday you will be rewarded. Artinya engkau harus bermurah hati, nanti engkau akan mendapatkan balasannya, keuntungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah bunyi dari ayat 1 ini ya. Lemparkanlah rotimu ke air, sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatkannya. Jadi sesungguhnya prinsip yang ada di dalam ayat 11 ayat 1 ini mengatakan bahwa memang seseorang itu harus berinvestasi. Seseorang itu harus berinvestasi, dan investasi itu hanya terjadi apabila Anda menabung.
Dengan kata lain, seseorang harus menabung, dan ketika Anda menabung di bank, sebetulnya itu Anda melakukan investasi. Nah, Anda hanya bisa menabung kalau Anda konsumsi tidak melebihi dari pendapatanmu. Jadi Anda punya pendapatan, lalu Anda konsumsi, lalu konsumsi itu si bagian yang tidak dikonsumsi itu Anda gunakan untuk menabung. Nah, itu juga Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi invest atau investasikan. Lemparkanlah rotimu, investasikanlah uangmu, maka kemudian hari engkau akan mendapatkan hasilnya. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah, lalu kemudian ada banyak tentara, ya, ada banyak prajurit yang saat itu datang mendengarkan khotbahnya. Lalu salah satu yang Yohanes Pembaptis sampaikan kepada orang banyak, diantaranya ada tentara-tentara di situ. Apa yang dikatakan? Dia katakanlah, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi memang kalau kita punya pendapatan, kita harus berusaha cukup, ya, hidup cukup sesuai dengan pendapatan itu. Kemudian dikatakan di dalam Amsal bahwa jangan berhutang, karena kalau Anda berhutang itu sangat tidak baik. Anda berhutang artinya Anda berkonsumsi lebih banyak daripada pendapatanmu. Itu Anda terdapat di dalam Amsal 22 ayat 4. Jadi itulah prinsipnya itu, seperti itu. Kemudian dalam pasal ayat 2 dikatakan begini, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi ayat 2 ini menjelaskan bahwa harus diversifikasi, ya. Berikanlah bagianmu kepada 7 orang atau bahkan 8 orang, ya, itu menyangkut generosity tadi, ya, seperti apa yang disampaikan di dalam Contemporary English Version tadi, ya, bahwa hidup itu harus bermurah hati, harus berbagi, ya, kepada orang lain. Tetapi juga ini adalah prinsip investasi. Prinsip investasi, prinsip dalam konsumsi dan menabung itu, yaitu kita harus diversifikasi aset yang Anda punya. Tidak hanya satu macam, ya, tetapi menghindari risiko dengan cara investasi di berbagai bidang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari prinsip pertama ini? Pelajarannya yaitu bahwa Anda harus minta hikmat dari Allah dalam berkonsumsi. Ya, kita harus sungguh-sungguh berdoa memohon hikmat dari Tuhan ketika kita mengkonsumsi berdasarkan pendapatan kita. Ada prinsip atau peribahasa dari orang Yahudi yang sangat penting, ya, yaitu do not spend tomorrow money today. Do not use tomorrow money today. Jangan menggunakan uang besok itu pada hari ini, ya, tapi gunakanlah nanti besok, jangan hari ini. Itu artinya belanja sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan. Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda harus belanja sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan Anda. Atur kebutuhan Anda agar bisa dicicil belanjanya. Jangan Anda belanja sesukanya dengan jumlah yang banyak melebihi pendapatan Anda. Setelah Anda punya gaji, setelah Anda angkat persembahan, terima gaji, angkat persembahan, lalu kemudian harus ada tabungan tadi investasi, meskipun kecil, meskipun sangat kecil, meskipun jumlahnya kecil sedikit, tapi Anda harus bisa menabung. Jangan belanja dengan kartu kredit, karena kalau Anda belanja dengan kartu kredit itu artinya Anda belanja dengan tomorrow money. Anda belanja hari ini dengan uang yang akan datang, dan uang yang akan datang itu Anda belum tahu. Dan ketika Anda belanja dengan kartu kredit, ya, atau Anda hutang, ya, maka saatnya Anda akan sulit untuk membayar karena Anda tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dan ketika Anda tidak mampu membayar, Anda akan terjebak untuk meminjam lagi, bahkan meminjam secara online, itu yang banyak orang lakukan. Jadi prinsip pertama ini sangat penting. Gunakan penghasilan Anda, pendapatan Anda sebaik-baiknya, ya, kemudian belanja sesuai dengan kebutuhan, angkat untuk persembahan, lalu kemudian persembahan di gereja tentu saja, dan kemudian usahakan meskipun kecil ada sisa yang bisa Anda tabung, karena tabungan Anda adalah investasi Anda. Nah, saudaraku, itu prinsip pertama. Prinsip kedua kita akan lihat dari Amsal pasal 11 ayat 3 sampai ayat 6 yang menyatakan bahwa sekarang ini adalah waktu untuk bekerja, ya.
Sekarang ini, ya, sekarang, now. Jadi sebetulnya prinsip kedua ini the power of now, ya. The power of now itu artinya sekarang ini. Jangan menunggu, jangan menunda-nunda. Saudara, ayat 3 mengatakan begini, bila awan-awan syarat dengan air hujan, bila awan-awan syarat dengan air, hujan dicurahkannya ke atas bumi. Bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Jadi sebetulnya ayat 3 ini kalau Anda merenung, ya, ini menjelaskan tentang kepastian atau certainty, bahwa kita sebut bahwa kehidupan ini tidak pasti, tapi dari sisi Allah bahwa kebutuhan ini adalah sesuatu yang pasti. Di dalam Allah, ya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu ada kepastian. Jadi ayat 3 ini mengatakan bahwa kepastian dalam kehidupan orang Kristen itu ditentukan oleh Allah. Kemudian ayat 4 mengatakan demikian, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, ayat 4 ini menjelaskan mengenai kalau Anda banyak pertimbangan, maka keputusan tidak akan dibuat. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Lihat awan dulu, lihat angin dulu, lalu kemudian Anda tidak bekerja apa-apa, ya. Jadi keputusan harus dibuat sekarang, dan tadi saya sebutkan the power of now, bukan nanti, dan terlalu banyak pertimbangan membuat Anda tidak mengambil keputusan secara finansial. Kemudian ayat 5 mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana engkau tidak mengetahui pergerakan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Jadi ayat 5 menjelaskan bahwa bergantunglah pada Allah, ya, dalam Anda memutuskan, karena Allah lah yang berbuat sesuatu. Jadi mohon pada Tuhan, minta pada Tuhan, karena memang kita tidak tahu. Kita harus melakukan sekarang, tapi kita mohon pada Tuhan, meminta pada Tuhan, karena engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Kemudian ayat 6 mengatakan, di pagi hari taburkanlah benihmu, dan di petang hari jangan biarkan tanganmu beristirahat. Ini artinya bekerja terus, harus bekerja terus. Kemudian karena engkau tidak mengetahui apakah ini dan itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nah, ayat 6 ini menjelaskan kembali mengenai gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi sekarang ini bekerja, gunakan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudaraku, Anda barangkali pernah mendengar ada satu istilah yang disebut dengan menunda-nunda. Sering orang itu menunda-nunda, tidak mau melakukan sesuatu. Apabila sesuatu itu mudah dilakukan, biasanya dia menunda melakukannya, dan ketika sudah deadline, sudah waktunya sudah sangat mendesak, baru kemudian dia melakukan, dan pada akhirnya hasilnya tidak baik. Nah, itu menunda-nunda itu apa yang disebut dengan procrastination. Bermalas-malasan, tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban, tidak mau bekerja, ya, tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Di sini dikatakan taburkan pada pagi hari benihmu, tapi juga taburkan pada sore hari benihmu, ya. Jadi ini menjelaskan bahwa kehidupan ini yaitu bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus bekerja, ya. Paulus sendiri mengatakan kalau orang yang tidak mau bekerja jangan diberi makan, begitu, ya. Jadi memang harus bekerja. Dan Rasul Paulus sebagai contoh adalah orang yang bekerja. Di samping dia melayani full time untuk melayani Tuhan dalam evangelisme, tapi dia juga bekerja. Jadi memang bekerja itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, dan kita harus bekerja. Saudara, Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya akan membaca kepada Anda dari masih dalam surat atau kitab yang ditulis oleh Salomo, dari Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Bunyinya demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring,
maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi Amsal mengatakan jangan jadi pemalas ya, banyakkan tidur, kurang bekerja, lalu lipat tangan ya, sebentar-bentar tidur, sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar mengantuk, tidak bekerja. Nah, itulah yang disampaikan di situ ya. Bahkan di dalam Amsal ini kalau Anda baca ya, dikatakan kamu pergi lihat semut. Semut itu ya tidak pernah berhenti bekerja. Memang jarang kita melihat semut diam ya. Semut tidak pernah berhenti bekerja. Saudara, apa maknanya bagi Anda? Anda harus bekerja ya. Jadi pelajaran prinsip kedua, the power of now ini, the power of now, bekerjalah sekarang. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda, ini menjelaskan atau mengajarkan kepada Anda bahwa Anda harus bekerja. Apa yang Tuhan berikan kepada Anda itu bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang sekarang Tuhan berikan kepada Anda untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Bila Anda sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati Anda. Karena ada bagian Tuhan, ada bagian Anda. Bagian Anda adalah melakukan apa yang sudah diberikan Tuhan, dan ketika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan itu. Mungkin Anda berpikir bahwa pekerjaannya kecil, tapi Bapak Ibu Saudaraku, dengan hal yang kecil, dengan hal yang sederhana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti diberkati oleh Tuhan. Mungkin Anda tidak puas dengan pekerjaan sekarang, tapi itu tidak berarti Anda tidak melakukan yang terbaik di tempat yang menurut Anda ini tempat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitas Anda, dengan kemampuan Anda, dengan pendidikan Anda, pengetahuan Anda. Mungkin Anda merasakan seperti itu. Tapi ketika Anda melakukan itu, Anda harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu nanti kalau itu bukan tempat yang, atau itu adalah tempat sementara, bukan tempat yang akhir, maka Tuhan akan memberikan tempat yang lebih baik bagi Anda. Dari segalanya, maka Anda harus berdoa untuk memutuskan bahwa Anda ini bekerja di tempat tertentu. Memang tadi dikatakan engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Memang kita nggak tahu, tapi di mana Tuhan menempatkan kita, di situ kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda punya rencana untuk berhenti dari pekerjaan sekarang dan pindah ke pekerjaan yang lain, maka itu juga harus dilakukan dengan pergumulan dalam doa kepada Tuhan. Karena Anda nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Karena itu engkau harus bergantung pada Tuhan. The power of now, yes, kekuasaan dari sekarang ini, yaitu saat ini kita harus bekerja. Sekarang kita harus bekerja, jangan tunda-tunda, dan adakan waktu sebaik-baiknya dan bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan ya, dikatakan begitu. Kolose 3:23, bekerjalah, berbuatlah segala sesuatu seperti bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 7 dan ayat 8 yang mengatakan begini. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Jadi dikatakan melihat matahari itu baik bagi mata. Ada siang ya, dan siang itu sangat menyenangkan. Dan karena itu Anda harus bekerja ya ketika hari masih siang. Kemudian dikatakan sebab itu jika manusia berumur panjang, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Ingatlah akan hari-hari yang gelap yang kamu sudah lalui karena banyaknya jumlahnya. Saudara, ayat 7 dan ayat 8 ini ingin menekankan bahwa ingat akan masa lampau, ya, belajar dari masa sulit di masa-masa lampau dan bersyukur kepada Allah di masa sekarang. Ingat pada masa lampau hidupmu, ingat kemarin apa yang terjadi dengan dirimu, ingat setahun yang lalu, ingat 10 tahun yang lalu apa yang terjadi dengan dirimu, dan lihat betapa hebatnya kasih Tuhan kepadamu. Belajar dari masa-masa sulit, bagaimana Tuhan mengantar Anda keluar dari masa-masa sulit, dan bersyukurlah pada Allah pada masa sekarang ini. Ingatlah pada hari yang gelap. Ya, tadi dikatakan ingatlah pada hari yang gelap. Bagaimana Anda bisa mengatasi hari yang gelap itu. Kemudian ayat 8 juga mengatakan bahwa masa hidup ini terbatas dan tidak banyak. Masa hidup ini terbatas dan tidak banyak, karena itu bekerjalah sekarang ini. Bukan menunggu baru nanti, karena Anda tidak tahu apa yang terjadi
nantinya. Saudara, prinsip ketiga dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 78 tentang kehidupan yang bekerja ini, kehidupan yang mempunyai tanggung jawab secara finansial, ya. Kita ini semua mempunyai tanggung jawab secara finansial untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk bagian dari persekutuan, menjadi tanggung jawab dalam persekutuan, dalam hidup bergereja. Prinsip ketiga ini mengatakan bahwa kita ingat masa lampau, belajar dari masa sulit, dan bersyukur pada Allah di masa sekarang ini. Saudara, implikasinya bagi Anda, bersuka cita dengan pekerjaanmu pada saat ini. Lalu kemudian hitung berkatmu di masa-masa lalu itu seperti apa. Saudara, kalau Anda hitung berkat Anda, hitung bagaimana berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan Anda di masa lampau, maka Anda tidak mampu menghitung itu. Luar biasa. Anda mencatat itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sekian puluh tahun yang lalu, maka Anda tidak mampu menghitung semuanya itu. Count your blessing. Name them one by one. Hitunglah berkatmu satu persatu, lalu Anda akan lihat, see the Lord has done, dan lihatlah lihatlah bagaimana Tuhan telah melakukan atas dirimu. Dan itu yang dikatakan oleh Salomo di dalam prinsip ketiga dalam kehidupan finansial ini. Ingat masa lampau, bersyukur pada Tuhan tentang semuanya itu, dan bersyukur sekarang ini. Ingat masa lampau, ingat hidupmu yang gelap, ingat berkat-berkatmu, bagaimana engkau keluar dari hidupmu yang dulu itu, dan bersyukurlah pada Tuhan pada saat ini. Saudara, 3 hal yang sudah kita belajar, yaitu bahwa yang pertama, bahwa kita harus investasi, kita harus menabung, jangan besar pasak daripada tiang. Kemudian kita harus hidup dengan murah hati, perhatikan persembahanmu, ya, perhatikan hidupmu, jangan berhutang, ya, tapi gunakanlah apa yang ada padamu, ya, apa yang sudah diberikan Tuhan padamu, gunakan hal itu dan bersyukur untuk hal itu. Prinsip kedua yaitu the power of now. Kita harus bekerja sekarang, jangan tunda-tunda. Apa yang Tuhan berikan, di mana Anda berada, Anda harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan prinsip yang ketiga, ingat masa lampau. Ingat masa lampau, hitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi Anda di masa yang lampau. Belajar dari masa sulit, masa yang gelap di masa yang lampau itu. Dan dengan semuanya itu Anda pasti bersyukur pada masa sekarang ini. Saudara sekalian, itu adalah pelajaran sebagai take away. Take away, saya ingin Anda melihat dari satu ayat yang sangat penting, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, konteks dari ayat ini yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan Tuhan Yesus berkhotbah atau mengajarkan kepada orang banyak pada saat itu tentang apa yang disebut dengan kekhawatiran hidup. Kekhawatiran hidup dan pemenuhan kebutuhan finansial. Pemenuhan kebutuhan finansial, Anda kalau baca di pasal 6 ayat sebelumnya, sebelum ayat 33 itu Tuhan katakan jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Lalu kemudian bagaimana engkau harus memenuhi kebutuhanmu. Tuhan menjelaskan tentang semuanya itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu adalah kehidupan finansial yang baik, kekhawatiran hidup yang harus Anda kekhawatiran yang sering melanda kehidupan Anda. Lalu kemudian pergumulan Anda untuk memenuhi kehidupan pribadi Anda, kehidupan keluarga Anda. Itu semuanya kalau Anda cari dahulu kerajaan Allah, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, kehidupan di dalam Tuhan, maka persoalan-persoalan finansial itu semuanya menjadi tanggung jawab Tuhan. Tuhan akan memberkati Anda dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati Anda dalam kehidupan pekerjaan Anda. Tuhan memberkati Anda dalam decision atau keputusan-keputusan yang penting yang harus Anda ambil yang terkait dengan masalah keuangan keluarga. Serahkanlah keuangan keluargamu kepada Tuhan. Setiap kali Anda terima gaji, bersyukur, lalu kemudian angkat persembahan, kewajiban Anda, lalu kemudian konsumsi sesuai dengan apa yang Anda butuhkan.
bukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan berhutang, jangan beli dengan uang besok, jangan belanja saat ini dengan uang yang besok yang Anda belum tahu. Do not spend tomorrow money today. Jangan spending uang yang nanti Anda belum dapat itu pada hari ini dengan cara berhutang. Tapi gunakan semuanya dengan bijaksana, dengan bergantung pada Tuhan, dan ingat bahwa tetap bergantung pada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, dan carilah kebenaran Tuhan, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal-hal yang bersifat finansial dalam kebutuhanmu, dalam kehidupanmu itu ikut diselesaikan, dan Tuhan kita Allah yang berkuasa akan memberkati kamu. Saudara, seperti biasanya kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Amin.